Shalom, kita bertemu lagi di dalam renungan singkat pada tengah minggu. Pada setiap Rabu kita patut bersyukur di mana kita mempunyai Allah Bapa yang sangat luar biasa. Oleh kasih anugerahnya senantiasa mengiringi kehidupan kita. Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan, yang dimana Tuhan merindukan saudara dan saya sebagai orang percaya memberikan motivasi, memberikan inspirasi yang baik bagi orang lain. Agar apa? Agar ada pertumbuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Baik pun itu teman kita, baik itu pun saudara kita, baik pun itu di dalam lingkungan keluarga kita. Pada kesempatan ini, di dalam 1 Timotius 4, Tuhan berkata ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikan ada kalimat di sana, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Inilah yang dikehendaki Tuhan dari saudara dan saya, di mana Tuhan telah membayar lunas, menebus saudara, bahkan saudara dan saya bukan hanya sekedar jadi orang kepercayaan Tuhan, tetapi menjadi anak-anak Tuhan untuk membawa pesan Tuhan, agar kita menjadi teladan bukan hanya bagi orang percaya, tetapi bagi siapapun. Dalam ayat ini memberikan hal-hal yang penting, di mana kerinduan Tuhan agar saudara dan saya membawa motivasi dan inspirasi yang positif, yang berdasarkan firman Tuhan, yang berdasarkan kebenaran akan firman Tuhan. Jadi ada beberapa hal penting Bapak Ibu Saudaraku yang terkasihi. Hal yang pertama yang menjadi renungan kita, di mana Tuhan merindukan saudara menjadi teladan bagi orang percaya, baik pun itu orang yang belum percaya, agar saudara membawa pesan Tuhan ini, memberikan motivasi dan inspirasi yang baik, agar orang lain terbangun iman percayanya kepada Yesus Kristus, utamanya yang paling penting, dan mengalami pertumbuhan baik di dalam kerohanian, baik pun itu di dalam finansial. Hal yang pertama yang menjadi catatan hal yang penting, yang pertama, bahwa saudara, Tuhan merindukan saudara menjadi teladan, membawa pesan Tuhan. Yang pertama, membawa pengaruh positif bagi orang lain, membawa pengaruh positif bagi orang lain. Ini sangat penting, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Membawa pengaruh positif bagi orang lain menurut firman Tuhan pada hari ini lewat perkataan. Karena apa? Agar mereka mengalami pertobatan dan mengenal Yesus Kristus. Itulah kerinduan Tuhan, ya. Membawa orang lain bertumbuh, membawa orang lain, membawa pengaruh positif bagi orang lain. Agar apa? Agar mereka mengalami pertobatan dan mengenal Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat perkataan kita dan lewat tingkah laku kita yang berdasarkan kasih Tuhan, yang memberikan kesetiaan dan kesucian. Inilah hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, membawa pengaruh positif bagi orang lain.
ya, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita dengan kasih. Kita memperkatakan dengan kasih, kita melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sehingga apa yang dirindukan oleh Tuhan melalui saudara yang menjadi orang percaya, yang menjadi kepercayaan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam tugas hal penting ini, ya, untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang lain supaya mereka mengalami pertumbuhan iman, supaya mereka mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, bahwa iman mereka semakin bertambah kepada Yesus Kristus, yaitu caranya membawa pengaruh positif bagi orang lain lewat perkataan, tingkah laku kita yang berdasarkan kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan merindukan saudara dan saya untuk orang lain mengalami peristiwa bersama Yesus Kristus. Bersyukurlah pada kesempatan ini, pada waktu ini, Tuhan sangat setia, Tuhan sangat percaya buat saudara dan saya untuk menjadi bagian murid-murid Yesus, untuk menjadi bagian di mana Tuhan percayakan tugas ini kepada saudara. Yang kedua, membawa orang lain bertumbuh bersama pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Jelas sekali di dalam, coba kita baca, kita buka Matius 28. Matius 28 ayat 20 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Membawa orang lain bertumbuh, pengenalan akan Tuhan Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, agar orang lain dan kita juga sama-sama bertumbuh seperti yang dikatakan, ya, di dalam firman Tuhan ini. Saudara, otomatis, ya, saudara dipercayakan Tuhan untuk mengambil tugas ini, yaitu amanah agung, ya. Firman Tuhan ini, kalau kita membaca dari ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan saudara dan saya untuk mengambil bagian di dalam tugas-tugas penting, ya, tugas-tugas penting. Ini jelas sekali, ya. Jadi itu hal yang kedua, membawa orang lain bertumbuh bersama pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi ini perintah Tuhan loh. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang ketiga, bisa meyakinkan orang lain pengenalan akan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang percaya kepadanya. Luar biasa, ya, luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
ya, bisa meyakinkan orang lain pengenalan akan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Mari kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya saudara dan saya meyakinkan orang itu. Mungkin kita melihat teman kita hidup dalam kebimbangan, kecemasan. Nah, saudara yang dipercayakan Tuhan meyakinkan orang itu agar apa? Agar orang itu memiliki iman yang teguh bahwa Yesus mampu untuk memberikan solusi, jalan keluar baginya. Meyakinkan dia bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap orang percaya kepadanya. Itulah kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi saudara diingatkan kembali, saudara dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi inspirasi, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, baik pun itu orang percaya, baik pun itu orang yang belum percaya. Mari kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, yang terakhir, meyakinkan orang lain agar selalu mengandalkan Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan keberhasilan. Ya, di dalam Tuhan ada pengharapan keberhasilan. Seperti apa yang dikatakan di dalam, mari sama-sama kita lihat di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, berserah kepada Tuhan tentang hidupnya. Biar Tuhan yang pimpin. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tugas penting yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus bersyukur, ya, bahwa hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Ada tugas hal penting yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Selain menjadi inspirasi bagi orang lain, tetapi saudara dan saya ada hal yang lebih penting lagi, memotivasi orang itu agar apa? Biar orang itu juga mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.